Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perawatan sawit, karena saya mau berbagi sedikit pengalaman buat teman-teman semua ya. Tetapi ini sawit saya ya, nggak usah ditanya, nggak bermerek, bukan sawit unggul ya teman-teman, mohon maaf. Ini perawatan sawit abal-abal, karena saya punyanya sawit abal-abal ya teman-teman. Karena saya merasakan sawit abal-abal itu yang banyak katanya orang sawit yang kurang bagus ya teman-teman. Treknya panjang, sering bunga jantan, ya macam-macam lah keluhannya orang yang ngomong. Tapi orang yang ngomong sendiri nggak punya bukti ya teman-teman. Dia nggak punya bukti. Orang-orang yang ngomong tuh nggak punya bukti sendiri. Sedangkan dia sendiri untuk merawat sawitnya lahan 1 hektar aja kebingungan. Nah, apalagi ngerawat banyak yang lahan ya. Nah, untuk pemupukan kita standar saja ya teman-teman. Nah, ini sebelum melakukan pemupukan ya teman-teman, ini kita ya pemupukan. Sebelum pemupukan kita semprot dulu semua. Nanti kita lakukan 1 tahun sekali ya teman-teman, 1 tahun sekali kalau saya ya. Untuk kenapa saya lakukan 1 tahun sekali? Karena untuk menghemat biaya ya teman-teman. Nah, sebelum melakukan pemupukan, usahakan ini ya 1 bulan sebelum melakukan pemupukan, usahakan teman-teman ya ini ya disemprot ya, gulma-gulmanya disemprot dulu. Tapi kalau untuk daerah pegunungan ya teman-teman, pakai obat racun kontak ya teman-teman. Agar apa? Buat ini si akar sawit tidak terkena stres ya teman, atau mati. Karena racun sistemik itu bersifatnya dia mengalir ya teman-teman, dia bisa mematikan akar. Nah, seperti itu kalau berdasarkan pengalaman kita. Tapi terserah yang menggunakan teori-teori dan kebanyakan baca buku ya, terserah. Mungkin caranya beda. Yang orang banyak teori, banyak baca buku tanpa bukti, itu beda. Dengan saya berdasarkan pengalaman. Nah, itu tadi sebelum pemupukan, semprot dulu 1 bulan. Setelah penyemprotan mati semua, mati total, baru kita melakukan pemupukan ya teman-teman. Pemupukan itu ya terserah teman-teman. Tapi kalau saya menggunakan 5 kg dalam 1 tahun ya teman-teman pengaplikasiannya. Kenapa saya lakukan 1 kali 1 tahun pemupukan? Untuk menghemat biaya. Yang pertama menghemat biaya, menghemat waktu, karena lokasi kita bukan di sini aja, terpisah-pisah. Kita punya 2 hektar, cuma ini aja saya dapat 1 hektar, karena jatahnya cuma dapat 1 hektar, yang lain punya orang semua ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau soal buah, sistem cara saya ini, nanti di dekat-dekat akhir video saya akan perlihatkan buah-buahnya ya. Kita ngomong dulu tata caranya ya teman-teman. Nah, 5 kg itu tergantung teman-teman, lihat dulu ya. Ini si pohon sawit ini bentuknya kuning atau hijau ya. Kalau yang agak kuning daunnya segini, kita lakukan pemupukan itu agak ya 1 meter sampai 1,5 meter. Nah, kalau ini daunnya hijau lebat bagus, nah itu kita lakukan 1,5 meter ya sampai 2 meter ya. Kenapa seperti itu ya teman-teman? Begini penjelasannya ya. Karena kalau kita lihat ini pohon sawit ini yang warnanya hijau, itu akarnya akan lebih panjang. Coba dicangkul ya, cangkul saja. Nah, kemudian kalau ini bentuknya kuning-kuning agak stres, itu biasanya karena akarnya pendek seperti itu. Makanya mupuknya agak sedikit dekat. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Sedikit ya, saya berbagi pengalaman aja. Mungkin kalau saya salah mohon maaf ya teman-teman. Ya, mohon maaf, karena kita belajar dari pengalaman saja ya. Nah, kemudian seperti itu ya, kita belajar dari pengalaman. Nah, kedua lagi ya, sebelum melakukan pemupukan, usahakan kita ini ya, sebelum melakukan pemupukan, setelah atau sebelum ya, usahakan jangan sampai 3 bulan ya teman-teman ya. 1 bulan atau ya 1 bulan habis pemupukan atau sebelum pemupukan, kita lakukan pruning. Usahakan waktu selesai, sebelum atau sesudah mupuk ini, pokoknya sesudah mupuk lah, kita 1 bulan lah, atau 1 minggu atau 2 minggu, jangan sampai 3 bulan ya. Usahakan pruning semua. Nah, seperti ini contohnya. Kita ini kan kita, nah kalau ada pelepas seperti ini ya teman-teman ya, nah ini usahakan, nah ini kita pruning, kita kasihkan songgo 1 saja dulu seperti ini, songgo 1. Nanti kan buah itu nongolnya di atas sana. Nah ini buah nongol gini, dia pasti di pelepah yang 1, 2, nah ini ya, pelepah yang ini, kedua, ini ketiga sini dia nongol buah. Nah, contohnya nih, kita buktikan secara langsung. Saya perhitungannya tepat ya teman-teman. Ini kena
kita hari-harinya di sini. Nah, ini kan buah kan teman-teman. Nah, ini buah. Teman-teman bisa lihat, karena mohon maaf ya, kamera kita nggak terlalu bagus. Nah seperti itu. Dia kalau kita ini kenapa ini misalkan yang nggak nyambung ya teman-teman. Ini kalau nyambung semua ya, yang buahnya nyambung semua. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kan nyambung semua. Kalau yang nggak nyambung, misalkan nanti, nah kalau nggak nyambung, ini kita curi aja buahnya. Ini saya suruh nyuri buah. Kenapa? Karena kita harus misalkan sebelum buah nongol tuh dua pelepah ya, ya itu kan. Nah, itu keluar di atas sudah buahnya. Ini keluar ya teman-teman ya. Wah, nih keluar ya. Oke, kita lihat lagi yang lain ya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Oh ya, seperti ini teman-teman. Seperti ini. Nah, ini caranya. Memang saya tidak menggunakan sistem tonggo, turun buah, turun pelepah ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita curi buahnya. Karena apa? Karena di atasnya sudah kosong, teman-teman. Nah, ini buah terakhir. Maksudnya buah terakhir. Paham di situ ya, pahamnya? Jelas teman-teman ya. Ini buah terakhir ya. Nah, ini kita curi semua nanti nih. Buah terakhir. Kecuali kalau dia sudah nongol di atas itu, ini kan tidak nongol. Beluman. Dia belum. Memang ada yang jenis-jenis pelepah kuning seperti ini ya, teman-teman. Dia sedikit lambat buahnya keluar ya. Beda halnya pelepah hijau. Pelepah hijau itu, nah itu seperti itu pelepah hijau. Memang agak kuning, tapi dia ini kuning full ya. Dia pelepah hijau besar-besar, ini agak lambat. Buahnya gede-gede juga. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini. Kita lihat teman-teman ya. Nah, ini seperti ini. Ini kemarin buahnya habis ya. Nah, ini buah habis. Wah, dia nongol lagi di atas teman-teman. Wah, subur. Ini dulu aslinya kuning ya. Aslinya dulu untuk si sawit saya yang ini nih kuning dulu. Karena saya teknik pemupukannya tadi seperti penjelasan. Pokoknya kalau sawit itu pelepahnya kuning, bentuknya ya stres begitu. Taruh aja dekat-dekat sini pupuknya ya. Agak 1 meter lah dari pohon lah ya. Nah, seperti itu. Pokoknya ada caranya. Semua sawit ini kalau kerja kita berdasarkan pengalaman ya teman-teman. Sebenarnya semua sawit itu mudah. Cabutan kah, abal-abal kantongan kah, itu semuanya mudah teman-teman. Saya bagikan biar teman-teman tuh, biar kita sama-sama sukses. Jangan kita maksa orang untuk beli bibit unggul aja. Tahu bibit unggul tuh mahal dan prosesnya untuk mencari bibit unggul tuh lumayan susah. Kalau kita beli bibit di pembibitan jadi, harganya mahal teman-teman. Nah, makanya itu saya mentutorialkan di sini nih. Ini bagi teman-teman yang modalnya susah. Karena saya tahu posisi teman-teman itu yang masih modalnya susah, belum punya sawit, baru memulai, itu semuanya susah teman-teman. Karena saya sendiri pribadi untuk buka lahan ini dulu, astaga ya ampun. Jadi siang malam di pabrik ya. Pokoknya gini, kerja di pabrik cuma untuk buka lahan aja teman-teman. Karena saya capek kerja sama orang tuh di perintah-perintah. Nah, ini buahnya nih teman-teman. Ini bibit tumbuh sendiri teman-teman, makanya rapat ya. Ini bubur sendiri, saya pelihara, saya pupuk. Nih bekas pupuknya masih ada nih. Ya, lihat dari jauh ya, jelas ya. Nah, seperti itu ya. Pokoknya saya mau berbagi full. Mudah-mudahan teman-teman banyak rezeki lah. Saya suka. Saya ini orangnya senang kalau lihat teman-teman itu sama petani sawit itu maju ya. Nggak mau saya itu modelnya kayak orang-orang ya. Ada sih, lihat itu si topi mereng ya, punya lahan sawit 1 hektar, abal-abal dia anak mampu, tapi sudah berani ngasih tutorial begini begitulah, bibit lah, nggak jelas. Nah, ini teman-teman, nah ini seperti ini, kita pemupukan 5 kg 1 kali 1 tahun, antara dicampur urea dan ponska, atau teman-teman jika ponskanya ndak ada, pakai booster ya, urea ya 5 kilo, campur boosternya ya kira-kira 1 kilo lah. Buahnya cantik-cantik nih teman-teman. Ini loh bibit biasa ini, abal-abal kantongan. Sawit abal-abal kantongan aja seperti ini teman-teman. Buahnya cantiknya. Ini mulai dari bawah ya teman-teman ya. Hari itu dari mulai saya panen pertama, dia dari bawah memang buahnya mantap teman-teman. Karena pola pemupukan tadi. Nah, ada juga sih teman-teman yang jenisnya lambat untuk berbuah, itu banyak. Nah, itu sana habis. Itu kemarin terakhir nurunkan 2 kali 9 buah. Nah, ini dia kosong, tapi sudah ada di atas ya. Tuh di atas udah kelihatan ya. Udah ada di nongol.
Ini kemarin kita curi buahnya. Ini nanti kalau mau dipupuk dia teman-teman, dia ditunas atau pruning. Pruning itu ya teman-teman 1 kali ya, 1 tahun cukup. Nggak usah 2 kali, karena kita kecuali kalau teman-teman pruningnya teman-teman sendiri, nggak apa-apa 2 kali teman-teman, karena ongkos pruning ini lumayan loh teman-teman. Sekarang 1 pokok yang pendek gini diminta 10.000 loh. Nah, kalau teman-teman punya 10.000 pokok, wih lumayan harganya asli. Oke, kita jalan-jalan ya, biar teman-teman lihat puas, lihat ya kebun kita. Saya nggak mau kita itu tutorial, boleh ibaratnya memaksa merendah-rendahkan apa namanya sawit orang, yang mentang-mentang orang nggak bisa nanam sawit unggul dibilangnya ya istilahnya menakut-nakuti lah. Nah seperti itu saya nggak suka orang seperti itu, karena zaman dulu pada tahun 1995 kita ini mau nanam sawit ya teman-teman. Ada orang dari perusahaan, yaitu dari PTP, katanya kalau kita nanam sawit sembarang atau jenis abangan ya, atau jenis kantongan atau apalah cabutan, itu katanya ya teman-teman ya, kita itu nggak diterima di pabrik lah, nanti dikembalikan lah, ya begitu katanya seperti itu. Padahal mana ada seperti itu. Makanya saya sering ngomong itu harus pakai bukti. Makanya itu saya nggak suka orang banyak ngomong tapi nggak bisa memberikan bukti. Nah itu ya, makanya setiap di TikTok saya itu ngomong itu harus pakai bukti. Saya menyindir orang-orang yang ngomongnya banyak tapi banyak juga bohongnya. Saya nggak suka sekali itu. Nah nih buahnya cantik teman-teman. Pola-pola pemupukan seperti itu dengan cara perawatan yang simpel, mudah, walaupun bibit biasa. Nah, apapun sawit teman-teman ya, kalau perawatannya bagus, buahnya juga bagus otomatis. Yang penting pada awal kita penanaman, kita tahu sawit itu bisa berbuah atau enggak, itu sudah cukup ya teman-teman. Nanti tergantung perawatannya aja lagi sudah. Itu dia. Ini kita banyak dimakan kumbang tanduk. Nah, ini. Banyak. Enggak apa-apa. Nanti kita sulam sudah situ, tapi dimakan sapi juga. Kacau pokoknya di sini. Banyak orang melihara sapi. Nah, ini ya teman-teman ya. Nih. Ini buahnya mutar terus ini. Enggak berhenti-henti nih. Asli enggak berhenti. Oke ya teman-teman, mungkin cukup sekian. Terlalu panjang video kita, nanti terlalu banyak untuk diupload. Nanti kita sambung aja lagi. Kalau mau kurang, masih kurang, silahkan tanya di kolom komentar ya teman-teman. Nanti kita akan buat PT lagi atau video lagi ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.